Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Rizal di channel saya Rizal Kikuk, channelnya Electrical dan Mechanical Engineering. Eh, Buat teman-teman yang satu hobi dengan saya, ngotak-atik listrik dan ngotak-atik mekanik, jangan lupa subscribe channel saya, like and comment di video-video saya, karena subscribe teman-teman itu salah satu motivasi buat saya untuk bikin video-video selanjutnya dan sharing-sharing ilmu selanjutnya. Di video ini saya bakal sedikit sharing tentang peralatan keamanan instalasi. Kalau video yang sebelumnya adalah pengaman peralatan yang dinamakan MCB, mini circuit breaker. Untuk video ini saya akan bahas tentang ILCB. ILCB itu sama sih kayak MCB, dia alat pengaman juga, tapi untuk saat ini kayaknya udah jarang dipasang di rumah-rumah kalian ya. Di rumah kalian pasti hanya ada MCB dan sikring biasanya. Jadi supaya kita lebih dekat dan lebih mengenal apa itu LCB, tonton videonya sampai habis, jangan di skip karena khawatir gagal paham. Oke kawan-kawan, salam kenjang dari saya. Semoga sehat selalu, bahagia selalu, dan jos selalu. Ngopi deh. Di layar HP kalian sudah nampak gambar, yang mana gambar ini adalah gambar dari ILCB. Sekilas gambarnya lebih besar dari MCB atau mini circuit breaker. Buat teman-teman yang belum nonton video saya tentang MCB atau mini circuit breaker, kalian bisa cari di video saya sebelumnya. Untuk yang pertama yang akan saya bahas adalah apa itu ILCB. ILCB adalah kependekan dari Earth Leaking Circuit Breaker, yang mana earth itu adalah tanah, leaking itu adalah kebocoran, sirkuit itu adalah rangkaian atau instalasi, breaker itu adalah pemutus atau pemecah. Berarti ILCB itu pemutus instalasi atau rangkaian ketika ada kebocoran pada tanah atau kebocoran ke tanah. Perlu kalian ketahui, kebocoran di sini adalah kebocoran arus listrik. Lalu apa sih yang menyebabkan kebocoran arus itu terjadi? Kebocoran arus ini biasanya karena adanya kegagalan isolasi peralatan. Misalnya pembungkus kabel sudah rapuh atau bahannya jelek. Jadi kalau misalkan pembungkus kabel di rumah kalian itu jelek atau sudah rapuh, maka kawat tembaga yang menghantarkan arus listrik itu akan menyebabkan kebocoran arus, baik kebocoran antar kabel atau kebocoran arus terhadap tanah. Lalu contoh yang kedua itu adalah motor listrik yang lapisan isolasi di dalamnya sudah jelek. Jadi arus yang ada pada lilitan atau gumparan akan tembus ke bodi motor listrik yang kalian pakai di rumah. Lalu yang ketiga itu peralatan listrik yang kabel tegangan atau kabel fasa di dalamnya itu menempel pada bodi peralatan itu sendiri.
Jadi kalau misalkan kalian punya peralatan listrik, baik itu TV, baik itu kipas angin, printer atau yang lain-lain, kalau misalkan kalian sentuh bodinya atau kalian sentuh casingnya terus nyetrum, itu artinya ada kebocoran arus yang disebabkan mungkin salah satunya itu kabel fasanya itu nempel ke bodi. Faktor yang menyebabkan kebocoran arus ini banyak, namun hanya 3 saja yang saya contohkan di video kali ini. Nah, semakin banyak arus bocor yang keluar, maka semakin besar juga konsumsi energi listrik. Artinya apa? Kalau kalian punya peralatan di rumah, peralatan elektronik di rumah yang arusnya itu bocor, maka kWh meter pada rumah kalian itu akan membaca adanya peralatan lain di dalam rumah kalian. Seperti itu. Akhirnya kWh meter itu membaca bahwa itu adalah beban yang kalian pakai. Semakin banyak arus bocor pula akan semakin besar resiko tersengat arus listrik. Jadi kalau kalian punya peralatan yang di dalamnya itu ada arus bocor, maka resiko kalian tersetrum listrik itu akan semakin besar pula. Setelah kita mengetahui apa itu ILCB dan fungsinya, maka saya sedikit sharing atau sedikit membahas tentang komponen di dalam ILCB beserta fungsinya. Di dalam ILCB itu ada beberapa komponen yang memiliki karakter kerja masing-masing. Yang pertama ini ada kontak pemutus dan kontak penyambung yang berfungsi untuk menyambungkan dan memutuskan tegangan dalam keadaan berbeban dan memutus tegangan saat terjadi kebocoran arus listrik. Nah, perbedaan kontak pada MCB dan kontak pada ILCB ini, kalau MCB hanya ada satu kontak, makanya dia lebih kecil bentuk peralatannya. Kalau untuk MCB hanya kontak fasa saja atau menyambungkan tegangan saja. Namun kalau misalkan ILCB itu ada dua kontak, yang satu adalah untuk menyambungkan tegangan dan yang satu lagi untuk menyambungkan netral. Lalu komponen yang kedua itu ada tombol tes yang berfungsi untuk media pengecekan ILCB masih berfungsi atau tidak. Jangan sampai ILCB yang harusnya menjadi pengaman bagi kita malah menjadi bumerang. Lalu yang ketiga itu ada resistor tes. Resistor tes ini sebagai media simulasi tes pada ILCB. Nah, biasanya nilai resistor ini disesuaikan dengan arus bocor maksimal pada ILCB yang digunakan. Lalu yang keempat itu ada yang namanya CT atau current transformer. Alat ini berfungsi untuk membaca arus yang mengalir dari fasa ke netral. Nah, yang kalian harus pahami di sini bahwa arus yang mengalir menuju beban sama dengan arus yang mengalir dari beban ke netral, atau biasa disebut arus in sama dengan arus out. Ketika dalam instalasi memiliki kebocoran arus, maka arus yang mengalir pada rangkaian itu arus in lebih kecil daripada arus out, atau sebaliknya arus out itu lebih besar daripada arus in, sehingga CT akan membaca arus tersebut dan memberikan sinyal untuk pemutusan sirkuit. Lalu yang terakhir ada yang namanya kumparan. Kumparan ini berfungsi untuk menerima sinyal dari CT sebagai atau current transformer sebagai pembaca arus ketika ada kebocoran arus yang melebihi batas maksimum ILCB. Nah, kumparan ini juga berfungsi sebagai penggerak kontak ILCB
dengan sistem magnetik. Jadi kalau misalkan di rumah kalian atau rangkaian di rumah kalian itu terdapat arus bocor, nah lalu arus bocor itu terbaca oleh current transformer, nah maka current transformer ini akan memerintahkan si kumparan ini supaya menjadi magnet. Nah sehingga si kumparan ini menarik tuas kontak pada ILCB untuk memutuskan arus dan tegangan, seperti itu. Nah itu adalah komponen pada ILCB. Jadi semakin kalian tahu fungsi komponen, maka semakin paham kalian tahu prinsip kerjanya. Sekarang saya ingin sedikit share tentang bagaimana caranya si ILCB ini kerja sampai kepada pemutusan tegangan dan arus instalasi. Nah, cara kerja ILCB itu di sini kita punya rangkaian ya kawan-kawan. Rangkaian ini sama dengan yang tadi. Ketika rangkaian listrik rumah kalian itu normal atau tidak memiliki kebocoran arus, maka arus yang mengalir itu akan terlihat seperti ini, seperti anak panah yang berwarna merah. Artinya arus dari fasa, arus in sama dengan arus out. Namun ketika peralatan listrik kalian memiliki arus bocor, nah lalu arus bocor itu mengenai manusia, maka arus yang mengalir melalui CT akan bertambah. Nah ketika kalian tersengat atau kalian arus bocor itu mengenai manusia, maka arusnya akan bertambah. Kenapa sih arusnya bertambah itu? Karena manusia memiliki nilai resistansi sehingga manusia bisa menjadi beban listrik. Nah, setelah arus bocor ini mengalir, maka seperti ini arusnya. Jadi ketika arus bocor ini mengenai manusia, maka arus yang mengalir dari beban menuju ke fasa netral itu ke netral itu akan bertambah. Yang misalkan si peralatan ini hanya memiliki arus 0,1 ampere, namun karena adanya sentuhan dari manusia, maka arus yang mengalir di peralatan akan bertambah sesuai dengan nilai resistansi manusia itu sendiri. Nah, ketika arus ini bertambah melalui CT, maka CT ini akan membaca perbedaan arus yang mengalir, atau arus yang masuk dan arus keluar. Jika perbedaan arusnya itu melebihi batas maksimal ILCB, maka CT akan memberikan sinyal kepada kumparan. Nah, kumparannya itu ini. Jadi si CT ini akan memberikan sinyal kepada kumparan bahwa supaya si kumparan ini menjadi kontak magnet yang menarik tuas atau kontak ILCB supaya membuka. Nah, ketika si ILCB ini sudah membuka, maka rangkaian ini tidak akan mengelup atau tidak mengalir arus ke tubuh manusia lagi. Oke teman-teman semua, itulah sedikit sharing dari saya tentang ILCB, alat pengaman arus bocor. Buat teman-teman yang suka dengan video saya, silakan di like dan tinggalkan komen kalian. Terima kasih. Salam kejang dari saya, semoga videonya bermanfaat.